Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini, kita akan ditemani belajar bersama Anissa Aziza dengan NIM 1905913, kedua Galuh Apriliani dengan NIM 1902861, ketiga Puja Widyaningrum dengan NIM 1905736, keempat Sofiatun Nikmah dengan NIM 1909010. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah membuka pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan anak-anak dapat mengerti apa yang telah disampaikan. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Jenis teks dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada 6. Nah, apa saja sih teksnya? Nah, yang pertama ada teks narasi, kedua ada teks deskripsi, ketiga ada teks argumentasi, keempat ada teks persuasi, kelima ada teks eksplanasi, dan yang keenam ada teks eksposisi. Nah, pada hari ini di antara 6 jenis teks tersebut, kita akan belajar tentang yang mana ya? Apakah ada yang sudah tahu? Yap, benar. Jadi pada pelajaran kita hari ini, kita akan belajar mengenai teks eksplanasi yang terdapat dalam tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, teks eksplanasi. Jadi diharapkan anak-anak dapat menyimak pelajaran pada hari ini, karena pelajaran pada hari ini insya Allah akan berguna untuk kehidupan anak-anak pada selanjutnya. Jadi disimak ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan setelah membaca teks listrik pengubah wajah dunia, anak-anak dapat memahami pengertian ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah dengan tepat. Kedua, setelah membaca teks listrik pengubah wajah dunia, anak-anak dapat menyimpulkan isi teks eksplanasi yang dibacakan dengan percaya diri dan seksama. Ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru tentang teks eksplanasi, anak-anak dapat menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat setelah melakukan tugas bersama. Ayo, sekarang kalian simak ya teks bacaan yang judulnya Listrik Pengubah Wajah Dunia yang terdapat pada buku tema 3 halaman 1 dan 2. Setelah kalian baca teks tersebut, Ibu ingin bertanya, termasuk jenis teks apakah bacaan tersebut? Tadi di awal sebelum pembelajaran, Ibu menyebutkan bahwa jenis teks dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 6 jenis. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan teks yang kalian baca tadi itu termasuk ke dalam teks eksplanasi ilmiah. Kalian simak ya penjelasan dari Ibu tentang teks eksplanasi ilmiah. Anak-anak, ada yang bisa menebak apa pengertian teks eksplanasi ilmiah? Teks
eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses atau peristiwa yang bersifat pengetahuan alam. Contohnya seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Anak-anak ibu, ada yang tahu tujuan dari teks eksplanasi ilmiah? Ya, betul sekali. Tujuan teks eksplanasi ilmiah adalah untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu peristiwa atau gejala. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu mengenai pengertian dari teks eksplanasi ilmiah dan tujuan dari teks eksplanasi ilmiah, sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian agar dapat menggali informasi pada teks eksplanasi. Langkah pertama, kalian harus membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah dengan seksama. Langkah kedua, kalian harus bisa menentukan topik yang dibahas pada teks yang telah disediakan. Langkah ketiga, kalian harus menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks eksplanasi ilmiah yang disediakan. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian lihat lagi teks listrik pengubah wajah dunia. Sekarang kita akan melihat cara menentukan struktur dari teks eksplanasi ilmiah. Simak baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, sama seperti jenis teks lainnya, teks eksplanasi ilmiah juga memiliki ciri yang membedakan dengan jenis teks lain dalam bahasa Indonesia. Teks eksplanasi ilmiah tersusun atas beberapa bagian, yaitu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya ini terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Pernyataan umum berisikan informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks keseluruhan. Yang kedua yaitu ada deretan penjelasan. Bagian deretan penjelasan ini merupakan isi dari teks eksplanasi. Bagian ini itu berisi uraian atau penjelasan yang lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan dalam teks eksplanasi ilmiah merupakan bagian penutup teks. Kesimpulan ini biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelasan. Nah, anak-anak, saatnya sekarang ibu akan memberikan latihan soal tentang teks eksplanasi ilmiah. Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, kalian perhatikan ya baik-baik latihan soalnya. Pertanyaannya, 1. Bagian teks eksplanasi berisi uraian atau penjelasan tentang proses dan peristiwa yang dijelaskan disebut A. Pernyataan umum, B. Deretan penjelasan, C. Kesimpulan, D. Penutup. 2. Perhatikan kalimat acak berikut. 1. Hujan asam biasanya terjadi karena letusan gunung berapi. 2. Hujan asam adalah hujan yang mempunyai kadar keasinan yang rendah pada setiap tetes airnya. 3. Selain letusan gunung berapi, hujan asam dapat disebabkan asap industri dan asap kendaraan bermotor. 4. Untuk mencegah dan menanggulangi hujan asam, kita dapat mengurangi pemakaian kendaraan bermotor dan menanam pohon. 5. Hujan asam memiliki dampak yang membahayakan makhluk hidup, khususnya manusia. 6. Hujan asam dapat merusak lingkungan dan menghambat pertumbuhan makhluk hidup
yang hidup di air. Susunan kalimat acak tersebut hingga menjadi teks eksplanasi ilmiah adalah 3. Es akan mencair bila dipanaskan. Makna kata mencair adalah Setelah pembelajaran yang cukup panjang tadi mengenai teks eksplanasi ilmiah, coba Ibu ingin tahu, seberapa paham sih kalian mengenai teks eksplanasi ilmiah? Yap, benar, tentang sains atau ilmu pengetahuan alam. Jadi, teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contoh dari teks eksplanasi ilmiah yaitu penjelasan mengenai gejala alam. Contohnya apa ya mengenai gejala alam itu? Yap, benar, bisa mengenai pelangi, gunung meletus, ataupun gejala alam yang lain. Sebagai bahan latihan mengenai pembelajaran pada hari ini, setelah pembelajaran pada hari ini selesai, kalian membuat teks eksplanasi ilmiah ya, bisa dikerjakan bersama orang tua kalian, dan jangan lupa untuk hasil pengerjaannya dikirim menggunakan Google Classroom. Alhamdulillah ya, setelah belajar banyak tentang teks eksplanasi ilmiah tadi, semoga dapat menambah pengetahuan kita dan jangan pernah puas untuk belajar. Anak-anak bisa mencari sumber belajar yang lain, bisa melalui buku, internet, ataupun kepada orang yang lebih tahu. Akhirnya kita di ujung waktu pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja ataupun